Sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin akan memberitahukan untuk manhwa ini akan update seminggu sekali. Jadi mohon pengertiannya. Tanpa basa-basi, kita mulai ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Profesor Secret memeriksa mata Ronan. Ronan yang melihat Profesor Secret di hadapannya, dia bergumam dalam hati. Apa? Jangan bilang anak ini Profesor Secret. Profesor Secret yang melihat keterkejutan di wajah Ronan, dia berkata, "Tidak perlu terkejut seperti itu. Beginilah keadaannya. Mungkin aku terlihat seperti ini, tapi umurku sudah lebih 80 tahun." Ronan yang mendengar itu dia semakin terkejut. "Hah? 80? Bukan 8?" tanya Ronan. "Ada batasan agar terlihat muda di umur segitu. Bagaimana? Simpan topik itu di lain waktu. Daripada itu." Dia pun menjentikan jarinya. Seketika itu banyak simbol aneh yang keluar dari tubuh Ronan. Melanjutkan perkataan Profesor Secret, "Membereskanmu dari kutukan jauh lebih penting." Ronan yang melihat hal itu, dia tidak bisa tidak bertanya apa itu. Profesor Secret yang melihat itu pun dia sedikit terkejut. Seraya berpikir, dia berkata, "Siapa sangka kutukan sebanyak ini bisa terjerat di seluruh tubuhmu. Bahkan ada kutukan kono yang dekat dengan akar asalnya. Ini pasti berbahaya. Kau tidak bisa menyentuhnya dengan skill biasa." Ronan yang mendengar itu dia bertanya, jadi kutukan ini tidak bisa dihilangkan?" Profesor Secret yang melihat kekhawatiran Ronan, dia menenangkan dan mengatakan, "Pasti ada lebih banyak kutukan dari yang diperkirakan. Tapi sesuai dugaanku." Profesor Secret pun membuat sebuah formasi sihir di bawah kaki Ronan. Lalu melanjutkan, "Aku sudah siap." Setelah formasi tersebut menyebar, Profesor Secret mengingatkan Ronan, "Mulai sekarang aku akan mewujudkan kutukan di tubuhmu, di dunia alam bawah sadarmu. Kau hanya perlu melakukan satu hal. Temukan akar dari kutukan yang mengikatmu dan tebaslah." Ronan yang mendengar itu dia pun bertanya untuk memastikan, "Kau ingin aku menebas akar dari kutukannya? Maksudku, bagaimana caraku mengetahuinya?" Profesor Secret pun merespon, "Kau akan tahu setelah melewatinya. Maka dari itu, hati-hatilah." Telunjuk Profesor Secret pun bersinar. Setelahnya itu mendorong Ronan memasuki alam bawah sadarnya. Ronan yang tidak siap, dia bergumam, "Tiba-tiba, apakah ini wujud dunia alam bawah sadar dari kutukan yang ada di tubuhku?" Langkah kaki Ronan terhenti. Dia menoleh dan berkata, "Bukankah ini rumahku? Apa akar dari kutukannya ada di dalam rumahku? Apa-apaan ini?" Tiba-tiba ada yang lewat di sampingnya. "Ibu, aku pulang." Mendengar itu Ronan bergumam, "Suara ini, jangan bilang kakak." Ya, itu adalah kakak Ronan, tapi sewaktu masih kecil. Sin berpindah ke dalam rumah. Airel kecil berkata, "Hehe, imut sekali." Di depannya ada bayi yang tertidur. Bayi tersebut adalah Ronan kecil. Airel bertanya, "Tapi kenapa Ronan selalu tertidur? Apa dia sakit, Bu?" Ibunya pun menjelaskan, "Bayi butuh tidur lebih lama untuk tumbuh, sama seperti dirimu dulu, Airel. Jika nantinya adikmu sakit, kamu harus merawatnya, karena kamu itu kakaknya. Mengerti?" Airel pun menjawab dengan semangat, "Tentu saja, aku akan melindunginya selamanya." Karena Ronan adalah adik kecilku. Ronan yang melihat adegan itu dia bergumam, "Bagaimanapun aku melihatnya, ini terlihat seperti kenangan di rumahku saat aku baru lahir. Artinya bayi yang ada di ayunan itu adalah aku. Tidak mungkin. Aku juga pernah menjadi bayi. Kupikir aku sudah dewasa sejak dilahirkan." Waduh, pemikiran Ronan menyesatkan guys. Lanjut ke cerita. Ronan menebak apa yang dia lihat. "Berarti apa aku melihat masa laluku, tapi aku tidak mengingatnya. Jadi bagaimana?" Ronan pun berjalan, namun ada seseorang yang datang.
Kedatangan orang tersebut membuat Ronan terdiam akibat pancaran aura yang dikeluarkannya. Ronan bergumam, "Apa? Tubuhku tidak mau bergerak. Siapa orang ini?" Airel berlari menghampiri orang tersebut. "Wah, datang." Ibunya juga menyapa. "Ah, oke guys, namanya di sini disensor. Kamu pulang cepat." Di sini perkataannya juga disensor, guys. Ibu Ronan pun merespon. Dia ada di ayunan di belakangku. Kamu juga pasti penasaran soal wajah Ronan. Kamu harus melihatnya. Dia mirip seperti..." Sebelum menyelesaikan perkataannya, orang tersebut mengarahkan tangannya ke arah ibu Ronan. Dengan aura jahat menyelimutinya, orang tersebut mengatakan sesuatu. "Berbahaya?" tanya ibu Ronan. Apa maksud?" Belum menyelesaikan perkataannya, ibu Ronan dibuat tidak sadarkan diri dan terbaring. Airel yang melihat itu dia terkejut. Ibu?" Di sisi Ronan yang melihat itu dia juga terkejut dan memasang wajah gelap. Dengan bertanya-tanya, Airel memanggil orang tersebut dan bertanya, "Kenapa ibu tiba-tiba?" Orang tersebut kembali merentangkan tangannya ke arah Airel dan membuatnya tidak sadarkan diri. Ronan yang melihat itu dia berteriak, "Kakak, kakak, bajingan ini, apa yang kau lakukan?" Setelahnya Ronan terkejut. Itu, terlihat orang itu menghampiri Ronan kecil. Dengan tangannya diselimuti kutukan. Ronan berkata, "Itu sesuatu yang muncul sebelumnya di tubuhku." Setelah orang itu menanam kutukan di tubuh Ronan, itu tiba-tiba memancarkan sinar yang menyilaukan. Ronan menggertakkan giginya. "Benar, jadi itu kau. Akar dari kutukannya. Sesuatu yang harus kutebas." Sin kembali di tempat tubuh Ronan berada. Profesor Secret berkata, "Mengejutkan sekali. Bahkan setelah persiapan ini, manaku tetap mencapai batasnya. Kutukan yang tidak masuk akal." Elizabeth bertanya, "Karena profesor mengatakan itu, ada berapa banyak kutukan di sana?" Profesor Secret dia merespon, "Aku tidak yakin. Mengesampingkan kutukannya, jumlahnya sekitar 10." Elizabeth dia terkejut mendengar jumlah tersebut. 10? Astaga, Anda pasti tidak punya pilihan lain jika Anda ingin menghapus 10 kutukan sekaligus. "Tidak," jawab Profesor Secret. "Aku terkejut bukan karena itu. Jumlah kutukan yang sedang kutangani saat ini hanya 1.